Inovasi PIR INDP ini merupakan inovasi perawat khususnya untuk perawat-perawat jalan atau perawat klinik. Inovasi ini muncul dengan melihat fenomena yang ada di mana perawat-perawat jalan sangat jarang sekali melakukan dokumentasi keperawatan baik di poli rumah sakit maupun puskesmas. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya perawat memiliki tanggung jawab di luar keperawatan, mendapat kelimpahan wewenang yang berfokus pada penyakit, pengobatan, dan dokumentasi klinis, dan beberapa perawat beranggapan bahwa dokumentasi keperawatan di rawat jalan tidak terlalu penting untuk dilaksanakan. Pelaksanaan perawat dalam pelayanan kesehatan yaitu memberikan asuhan keperawatan, di mana perawat melakukan rangkaian interaksi kepada pasien dan lingkungannya untuk mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan dan kemandirian pasien dalam merawat dirinya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Keperawatan Pasal 29 tentang asuhan keperawatan dan Pasal 37 ayat 4 tentang dokumentasi keperawatan. Puskesmas sendiri, perawat mendapat pelimpahan wewenang. Diharapkan perawat tidak melupakan tugas pokok dan fungsi sebagai perawat. Perawat bisa tetap menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai perawat dengan perawat melakukan dokumentasi keperawatan sekaligus dapat menjalankan pelimpahan wewenang sesuai dengan wewenang yang diberikan. Berdasarkan permasalahan yang ada, hal ini mendorong penulis untuk membuat rancangan inovasi yang berjudul PIR NDP melalui Sobat Lisan atau peningkatan penerapan Nursing Documentation Practice melalui penulisan SOP, yaitu subjektif, objektif, analisis, dan planning di Balai Pengobatan. Penjaringan ide dengan melakukan pengamatan di pelayanan kesehatan khususnya pada ruang BP. Terdapat beberapa isu, diantaranya pelayanan BP belum profesional, perawat BP belum melakukan dokumentasi keperawatan pada RM pasien BP masih bercampur dengan pasien TB, penyimpanan dan penyusunan RM masih kurang tersusun, dan belum ada media edukasi di ruang BP. Dari beberapa isu yang ditemukan yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi sebagai perawat ialah perawat BP belum melakukan dokumentasi keperawatan pada RM pasien. Isu tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya tingkat pengetahuan perawat, kurang kesadaran pentingnya dokumentasi keperawatan dianggap beban, keterbatasan tenaga, lembar format dokumentasi keperawatan yang banyak. Beberapa faktor penyebab tersebut dapat dipilih salah satu akar masalah dengan melakukan analisis menggunakan metode APKL dan didapatkan 3 masalah. Selanjutnya dilakukan kembali dengan penilaian menggunakan metode USG. Hasilnya tingkat pengetahuan perawat yang masih kurang atau rendah dalam melakukan dokumentasi keperawatan pada RM pasien. Masalah tersebut dapat dijadikan sebagai akar masalah. Pemilihan idenya dengan melihat dari beberapa penelitian yang ditemukan penulis dan melalui jurnal, terdapat beberapa gagasan pemecahan masalah dalam meningkatkan pengetahuan, yaitu dengan metode mini workshop atau FGD, terus dengan melakukan penyusunan modul atau pedoman asuhan keperawatan dari Nanda-Niknok yang disusun sebagai referensi perawat dalam melakukan dokumentasi keperawatan. Yang ketiga itu dengan metode sosialisasi menggunakan pre-post test. Dari beberapa alternatif gagasan masalah yang ada, terpilih satu gagasan melalui proses penetapan gagasan masalah dengan menggunakan analisis metode tapisan, efektivitas, efisiensi, inovatif, dan mudah dikerjakan, yaitu dengan melakukan sosialisasi praktik dokumentasi keperawatan dalam menegakkan diagnosa keperawatan melalui penulisan SOP di Balai Pengobatan. Sosialisasi ini dihadiri oleh perawat poli umum maupun perawat wilayah dengan mereview kembali tentang asuhan keperawatan dan diagnosa keperawatan. Harapannya setelah sosialisasi ini, perawat dapat menerapkan dokumentasi keperawatan di rawat jalan sesuai dengan inovasinya, yaitu dapat meningkatkan penerapan nursing dokumentasi praktis melalui penulisan SOP, subjektif, objektif, analisis, dan planning di Balai Pengobatan.